Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deol Hakamududi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan basis data. Lingkungan basis data merupakan tempat penyimpanan dan akses data untuk kebutuhan bisnis. Pengguna memiliki alat untuk memanipulasi dan penambangan data, namun tidak memiliki akses langsung ke data. Sistem basis data bertujuan menyediakan pandangan abstrak terhadap data, menyembunyikan detail penyimpanan, dan manipulasi. Lanjut kita ke arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika (ANSI) American National Standard Institute Standard Planning and Requirement Committee menetapkan 3 tingkat abstraksi dalam arsitektur basis data. Ketiga tingkatan tersebut adalah: 1. Level eksternal. Tingkat ini berhubungan langsung dengan pengguna database. Pengguna data hanya melihat struktur data sesuai dengan kebutuhan, sehingga setiap pengguna dapat memiliki pandangan yang berbeda terhadap data. Pada tingkat ini, dimungkinkan untuk memiliki pandangan yang berbeda dari representasi fisik data. Yang kedua, level konseptual. Tingkat ini merupakan domain administrator basis data, di mana hubungan logis antar data didefinisikan. Administrator memahami bagaimana satu pandangan dapat dihasilkan dari beberapa file data dan dapat membagi data ke dalam beberapa file untuk efisiensi. Yang ketiga, level internal. Pada tingkat ini, di mana data disimpan secara fisik dalam basis data dan didefinisikan ke alokasi ruang penyimpanan, deskripsi data dalam penyimpanan, serta teknik pengelolaan penyimpanan seperti kompresi dan enskripsi data. Yang berikutnya adalah data independence. Adalah konsep yang memungkinkan perubahan pada satu level skema basis data tanpa mempengaruhi tingkat yang lain. Prinsip independence penting dalam pengelolaan sistem basis data karena memungkinkan perubahan dalam struktur, lokasi, atau implementasi data tanpa mempengaruhi program aplikasi yang ada. Ini memberikan fleksibilitas bagi administrator basis data dan pengembang aplikasi untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis tanpa gangguan. Ada 2 jenis data independence, yaitu 1. Physical data independence, memungkinkan administrator basis data untuk mengubah skema internal tanpa mempengaruhi skema konseptual. Ini berarti skema konseptual tetap tidak terpengaruh oleh perubahan pada penyimpanan fisik data. Yang kedua, logical data independence, memungkinkan administrator basis data untuk mengubah skema konseptual tanpa mempengaruhi skema eksternal. Dengan kata lain, perubahan pada bagaimana data direpresentasikan secara logis tidak mempengaruhi bagaimana pengguna akhir melihat atau mengakses data. Yang selanjutnya adalah database management system. Adalah perangkat lunak yang mengelola akses database untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
ini terdiri dari beberapa komponen termasuk file manager, database manager, query processor, DML precompiler, dan DLL compiler. Fungsi database management system meliputi pendefinisian data, konstruksi data, manipulasi data, keamanan, dan integritas data, serta menyediakan data dictionary. Bahasa yang digunakan dalam database management system termasuk data definition language untuk mendefinisikan struktur basis data, dan data manipulation language untuk manipulasi data. Ada dua jenis procedural DML dan non-DML, yaitu arsitektur database management system multi-user dapat berupa teleprocessing, file server, atau client server. Data dictionary menyimpan metadata yang menggambarkan data dalam database seperti nama pengguna, item data, dan batasan. Berikutnya ada model data. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual yang digunakan untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Selain model data file datar, ada juga model-model lain seperti model data hierarki, jaringan, relasional, keterhubungan entitas, dan berorientasi objek yang masing-masing memiliki karakteristik dan penggunaannya sendiri dalam konteks sistem basis data. Di sini ada kelemahan model data flat file. Flat file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan. Yaitu yang kedua lagi, sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasi. Yang ketiga, lokasi fisik fields data dengan file harus diketahui. Yang keempat atau terakhir, program harus dikembangkan untuk mengatur data. Ya, berikutnya kita masuk ke model data hierarki. Model data hierarki merupakan model yang berada satu tingkat di atas model data flat file. Model ini didasarkan pada konsep hubungan parent and child, di mana data disusun dalam struktur hierarkis. Pada model data hierarki terdapat tabel induk, root table atau parent table yang terhubung ke tabel anak atau child table melalui relasi data. Kelebihan dari basis data hierarki dibandingkan dengan flat file antara lain kemampuan untuk dengan cepat mendapat kembali data dan pengaturan integritas data yang mudah. Namun kelemahannya dari model data hierarki adalah pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data dan terdapat potensi untuk terjadinya redundansi data. Terima kasih telah menonton channel ini. Nah, bagaimana? Sudah mulai mengerti tentang yang saya jelaskan tadi di video? Mohon maaf bila ada salah kata. Silakan tinggalkan like, boleh di-share, dan jangan lupa di-subscribe. Saya Diaul Haq.